digital atau melalui media offline. Begitu, ini masih ada sedikit gangguan. Di sini sudah ada pasar, siap pasar berarti sudah punya sosial media semua gitu? Belum ya? Oke, berarti nanti sekaligus kita mulai praktek cara bikin kontennya dan dasar-dasarnya sehingga teman-teman langsung bisa mengaplikasikan untuk pasarnya masing-masing. Begitu. Oh, tadi kan bisa tadi ya? Oh, itu. Nah, kenapa Bapak Ibu di sini kok belum pasarnya, kok belum punya sosial media? Kenapa kira-kira? Boleh kita sharing dong sebelum kita nanti lanjut ke materi. Kenapa? Mungkin lebih dulu ada perintah. Belum ada berita. Rata-rata belum ada berita nih. Tapi keinginan sudah ada nggak? Ya. Oh, yang penting itu dulu. Jadi kalau sudah ada keinginan, insya Allah kalau sudah ada berita tinggal mengerjakan. Belum ya? Nah, mungkin dari awal. Oke, sebelum kita mulai, jadi materi kita ini adalah omset berlimpah dari sosial media. Ini bukan jargon, tapi ini beneran yang terjadi. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Tanah Abang. Di Tanah Abang itu pasarnya sepi, tetapi yang di luar itu semua karungan. Kenapa? Orang-orang beli online. Dan yang sekarang, kalau dulu orang di pasar menawarkan produk, sekarang orang di pasar nge-live menawarkan dengan akses yang sangat luas. Saya kasih contoh salah satu. Saya punya akademi namanya Grids Academy, itu sekolah desain dan brand. Salah satu siswa saya itu ada yang tinggal di daerah Logosari, ada yang dari Logosari di sini. Logosari itu kecamatan Balung ya. Kambing gitu. Itu namanya Citakib, itu jualan baju anak di desa Logosari. Pada waktu dia dapat grade, omset per bulannya itu 5 juta per bulan. Sekarang 400 sampai 800 juta per bulan hanya dari Facebook. Dan fenomena ini adalah fenomena nyata yang sekarang menjadi musuh-musuh orang-orang online. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita bisa riding the wave. Nanti saya akan bedah juga cerita. Di handphone saya ini ada 5 akun yang saya buat. Dan isinya semua sudah menghasilkan duit. Padahal saya kerjanya nggak sungguh-sungguh. Ada yang menghasilkan 300 per hari, ada yang menghasilkan 12.000 per hari, ada yang 7.000 per hari. Tanpa dari follower yang cuma 22 sampai follower yang 1.000 sudah menghasilkan duit semua. Dan ini saya baru kelola kira-kira mulai tanggal 15 September. Artinya Bapak Ibu semua pasti akan bisa kalau tahu caranya. Oke, next. Perkenalkan, nama saya adalah Brother Guy, panggilannya. Next. Nih ya, profesi saya adalah sebagai brand developer dan creative freak. Saya punya rumah agensi namanya Mocha Creative Launch dan Logis Logo serta Grids Academy, sekolah brand yang kita buat gratis untuk UMKM yang mau belajar dan bersyarat tapinya. Gratisnya nggak sembarang gratis, bersyarat, dites. Dan kemudian ini adalah beberapa klien yang pernah saya tangani. Mohon next. Ini adalah beberapa pekerjaan yang pernah saya pegang. Kalau Bapak Ibu lihat dulu J-Keren ini enggak? Yang logo-logonya J-Keren, Wiswaya Delay Jember itu saya yang bikin. Kalau yang sekarang Jember Baru, Jember Maju itu karya saya. Jadi dulu saya adalah Wiswaya Delay Jember, kemudian sekarang semua karena cinta. Sebenarnya ujungnya bukan semua karena cinta, semua karena saya dibayar. Iyalah, saya profesional. Kalau nggak dibayar, anak buah saya makan apa? Kan begitu. Nah itulah enaknya profesional, bisa lompat-lompat. Kalau brand yang dari nol, yang dari Jember, brand yang dari Jember, di sini nggak saya tulis pernah tahu Misa Kera nggak? Nah Misa Kera itu mulai dari namanya, logonya sampai nama menunya itu saya yang bikin. Kalisat dulu awalnya. Cuman karena sekarang ownernya punya bisnis baru di Malang, mie-nya ditinggalin. Makanya kalau Bapak Ibu kalau beli Misa Kera di tanggal 29 atau 30 pasti ada diskon karena buat bayar pegawai. Iya, karena dia nggak diurusin. Kalau di brand di Jember itu, Perumahan Argopuro. Perumahan Argopuro itu klien saya. Terus personal beauty kecantikan, pernah tahu? Bapak mungkin pernah ke personal beauty kecantikan? Ya, itu klien saya. Nah sekarang yang saya pegang adalah sosial media dan website dari Pemkab Jember. Kalau dulu saya pegang punya Gus Wawait sama Nenggita.
Kalau yang dulu Pak Hedi, jadi kalau Bapak Ibu pernah nggak dulu kalau zamannya Pak Hedi itu ada selamat ulang tahun terus dikirimin ke WA-nya pernah? Nah itu yang ngirim saya itu. Jadi yang balesin juga tim saya, jadi cuma Pak Hedi itu. Nah kerjaan kita seperti itu, lebih ke sosial media. Nah ini kita kira-kira sekilas tentang diri saya. Mohon next. Kenapa sosial media? Ini dulu kita tanyakan dulu. Kenapa sosial media? Nah ini sekarang kondisi saat ini yang terjadi ini adalah masalah kita. Kenapa pasar menjadi sepi? Kan begitu. Oke, kunjungan pasar kurang dan orang-orang gak ada yang mau datang ke pasar. Oke, next. Nih, 90% orang mencari produk itu dari sosial media. Mau beli durian, lihat di handphone, bener gak? Bener. Mau beli makanan, lihat di handphone. Gak ada orang datang sekarang ke pasar. Dan ini adalah tugas berat bagi Anda untuk mendatangkan orang-orang ke pasar, gitu kan? Itu jadi masalah. Nah, di sini kita akan belajar insya Allah, kalau itu diaplikasikan pasti ada dampaknya, Tuh. Terus kemudian kenapa sosial media? Biaya murah dan hasil terburu. Ada yang di sini jualan atau mungkin mengoptimalkan WhatsApp untuk bisnisnya? Ada. Itu adalah salah satu sosial media yang sering dilupakan, padahal itu sosial media yang powerful. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di WhatsApp biasanya kenal sama kita, beda sama di sosial media. Di sosial media yang lain kan biasanya orang nggak kenal, karena follow aja, kenal lihat mukanya cantik, atau karena dia suka joget-joget, akhirnya kita follow, nggak kenal. Tapi kalau di sosial media di WhatsApp, itu adalah orang-orang yang ada di lingkup kita, seenggak-enggaknya kalau kita menawarkan apa-apa, mereka akan menoleh karena kenal kita. Yang paling utama adalah setiap pengelola pasar nantinya punya akun WhatsApp group. Kenapa pasar ini menjadi krusial? Ketika saya cari data risetnya, 10 besar penjualan di TikTok terbanyak, nomor 8-nya jual sembako dengan omset 81 miliar per bulan. Jual sembako, nomor 8, Bapak boleh cek. Dan ada kalau punya aplikasi kalau data itu boleh dicek. Jadi kondisinya sekarang pasar seperti itu. Next. Monggo. Nah, ini dia. Kenapa sosial media? Ini ya. Pengguna internet di Indonesia itu ada 212 juta dan pengguna sosial media ada 143 juta. Kalau kita masih nguplek di sekitar kita aja, hello apa kabar, sampai kapan? Gitu. Dan orang Indonesia, ini data yang saya ambil 1 bulan yang lalu, jadi masih update. 1 bulan yang lalu. Dan Bapak Ibu tahu, orang Indonesia adalah manusia terbanyak menggunakan sosial media di dunia nomor 1. Satu orang Indonesia menggunakan rata-rata 3 jam untuk buka sosial media. Coba Bapak Ibu kalau mau tidur apa yang minta? Dicari. HP kan? Ya, suaminya hilang nggak ngurus, mungkin HP itu. Bapak-bapak juga, apalagi bapak-bapak, HP-nya disembunyiin terus. Jangan sampai dipegang ibu. Karena di dalamnya ada tukang gas gitu. Ada namanya Sylvia. Ada tukang sumur bor, itu isinya. Nah, nomor 1 yang dipakai adalah TikTok. Dan ini untuk konsumsi di dalam aja. Ketika kita mengalahkan Pak Hendy zaman itu, kita mengalahkan lewat TikTok. Karena apa? Pak Hendy sudah tidak mungkin bisa dikalahkan di Instagram. Gus nggak main Instagram, Gus main TikTok. Dan itulah kenapa Pak Hendy hanya menang di kota, karena pengguna Instagram di kota. Sedangkan orang-orang yang sering joget di pinggiran-pinggiran, pengguna TikTok semua. Akhirnya kayak pinggang ke semua kami cinta. Dan inilah kekuatan TikTok. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Saya lanjutkan. Oke. Nomor 2, YouTube. Jadi nanti PR jenengan-jenengan adalah membuat Instagram atau membuat grup WA yang isinya pelanggan-pelanggan. Nomor 2, membuat akun TikTok. Nanti mirroring itu bikin satu akun di TikTok kemudian diupload di semuanya. Kenapa? Orang nggak mau ke pasar? Ya karena Bapak Ibu tidak pernah menginformasikan pasar seperti apa, mereka nggak tahu dan mereka sudah males. Caranya paling gimana? Ya teriak kita harus lebih kenceng sebagai pengelola pasar. Bagaimana kita membuat konten yang membuat orang mau datang? Di Jakarta kalau mau studi ada namanya M-Block. M-Block adalah sebuah pusat pertukaran yang keren dan kemudian mati. Dan akhirnya dirubahlah yang dulunya Blok M dijubah menjadi M-Block. Dan target marketnya adalah anak-anak muda yang culture.
di mana cara informasinya, cara layoutnya dirubah sesuai dengan keinginan anak muda. Dan sekarang M-Block jadi acuan seniman-seniman di seluruh Asia Tenggara. Pasarnya tetap, konsumennya yang dirubah. Jadi dirubah sama dia, pivot. Nah, kebayang kalau bapak ibu mengandalkan kakek nenek atau orang-orang lawas datang ke pasar, atau anak muda, orang-orang tua yang sudah mikirin, ya kok ecok egumat, kesleo, asam urat, kami kenal pasar. Sedangkan anak-anak muda, apa nang pasar? Grepai, gojek, kan gitu. Tidak ada yang menarik di pasar. PR Anda adalah membuat mereka datang ke pasar. Dengan apa? Dengan menggunakan konten-konten yang menarik di satu platform ini. Kenapa saya sarankan bikin TikTok? Karena begitu Anda bikin di TikTok, di-upload di sini juga aman. Tetapi ketika Anda bikin di Instagram atau Facebook, kemudian di-upload di TikTok, TikTok akan marah dan TikTok Anda akan di-block sama dia. Jadi mirroring itu dari TikTok dulu. Makanya yang saya sarankan pertama adalah nanti bikin WA group. Kedua adalah bikin TikTok. Yang sisanya menyusul. Dan satu lagi, Facebook. Usia orang yang ke pasar itu orang-orang pemain Facebook. Ya kan, yang iklannya biasanya obat kuat, herbal gitu. Ya karena usianya segitu-segitu. Anak-anak muda melihatnya bukan ini lagi, mainnya tren gitu kan. Jadi kalau kita percuma bikin konten kalau kita nggak tepat. Oke, next. Sudah. Jualan online itu susah, sepakat ya? Ada yang bilang mudah jualan online? Susah? Susah ya? Sepakat ya? Susah kan? Jangan malu. Awal-awalnya susah. Susah kok gampang. Ya awalnya susah, setelah dijalani konsisten mudah. Awalnya coba-coba, setelah enak saya teruskan. Iya kan gitu. Jualan online itu susah. Oke, kalau kita ngomong jualan online itu susah, coba kita lihat fakta ini. Next. Kakek Mustar, pernah tahu? Ini adalah salah satu afiliator tertua di Indonesia dengan penghasilan 60 juta per bulan bersih. Umur 100 tahun, masa jenengan yang ganteng-ganteng ini kalah sama orang. Nggak joget, nggak ganteng, nggak modis, 60 juta ini per bulan bersih. Berarti kalau per bulan bersih, asumsi dia itu komisinya 5-10%, atau 10%, 600 juta omsetnya. Oh ini. Umur 100 tahun, Pak. Awak dewe juga kowe umur 100 tahun, Pak. Beliau jadi afiliator. Nih, dengan puluhan juta itu normalnya. Dan data-data ini bisa dilihat kalau Bapak Ibu menginstal namanya Kalau Data. Kalau Data itu berlangganan 1.200.000 per bulan. Bisa dilihat. Uang ini dodolan iki, uang dodolan iki. Ada lagi yang fenomenal namanya Pak Haji Basri. Tahu nggak yang dijual? Rinso, Indomie, mie sedap, dari online di TikTok, dan penjualannya dulu mengalahkan Pak Mutar. Pak Mutar ini baru, yang dulu fenomenal Pak Haji Basri. Sekarang Pak Haji Basri dulu. Dan ini sangat masuk akal dan mudah Anda lakukan kalau Anda tahu caranya dan tahu teorinya. Gitu. Saya cerita lagi, ada satu anak grade, tapi saya nggak mau nyebut namanya. Dia terkenal di TikTok. Sekarang omsetnya sudah 2M sebulan sebagai afiliator dan jualan. Karena dia ngomong, jangan disebutin namaku mas, aku malu mas. Dari awal dia nol sama sekali dalam waktu 6 bulan. Saya punya bisnis ya. Bisnis saya itu bisnis kuliner juga punya dan bisnis digital juga punya. Saya bisa mengomset 1M itu setelah bisnis jaya saya running, saya jualan sambal dulu di Bali. Saya gede di Bali ya. Saya selama asli Jember, cuma lama di Bali, kemudian balik. Di Bali saya punya bisnis sambal, namanya Sambal Susan. Itu saya mulai tahun 2010, tahun 2013 baru kita bisa ngomset, itu pun baru 700 juta per bulan. Sedangkan ini teman-teman saya yang saya sebutkan tadi dalam waktu 6 bulan sudah ngomset 2M per bulan dalam 6 bulan. Tidak ada bisnis yang semudah bisnis online. Oke, next. Ini sekarang kondisinya. Ini yang di Tanah Abang. Kondisinya di Tanah Abang sekarang begini, tokonya dijual nge-live semua. Nih, nge-live semua. Dan pengunjungnya nggak ada. Tapi karung-karung isinya semua itu dikirim keluar Jakarta, keluar Jawa. Ini kondisinya nih. Dan ini adalah musuh nyata Anda sekarang saat ini.
Saya ceritakan bagaimana Citakit yang di Nogosari bisa sampai jualan tembus 400 sampai 800 juta per bulan. Dia setiap pagi jam 5 sampai jam 7 jualan online. Bapak Ibu adik-adik yang mau bajunya ada sini ya kakak, nge-live dia dari jam 5 sampai jam 7 setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu ke Nogosari itu depan rumah, bajunya digantung-gantung di situ. Dan yang ngirim langsung dari Bandung semua. Jadi dia cuma display barang tapi juga melayani eceran. Itu fenomena yang terjadi. Itu musuh Anda sebenarnya adalah orang-orang yang sudah menggunakan teknologi. Bagi yang tidak menggunakan teknologi, selamat tinggal. Ini musuh pertama. Musuh kedua adalah afiliator. Musuh ketiga, ini dia. Next. Agensi. Jadi sekarang anak-anak muda sekarang itu nyewa gudang, dibangun kotak, kemudian ini untuk ini coba kita lihat. Ini disewakan untuk jual panci, ini jual kebaya, ini jual baju, dan ini semua nge-live bisa sampai 24 jam. Kebayang kalau kita diem-diem baik, ya begitu ke pasar. Dan fenomenanya kita diserang sama ini, plus penjual-penjual dari Cina. Itu ngeri Pak, sekarang kondisinya. Saya tidak menceritakan atau menakut-nakuti, tapi memang itu kondisi di pasar sekarang seperti itu. Kenapa pasar sepi ya? Karena orang-orang semuanya dimudahkan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat pasar itu menarik, kan itu supaya orang datang. Dan sebenarnya setelah saya dikasih materi tentang pasar, saya sudah meriset ada beberapa permasalahan pasar yang harus diselesaikan sehingga orang mau datang ke pasar. Gitu. Next. Nah, ketika kita bikin konten, banyak kan yang bikin konten itu sudah ada yang nonton gitu kan ya? Iya. Kenapa? Karena inilah 5 alasan orang membuat atau melihat sosial media kita. Yang pertama adalah hiburan. Jadi orang membuka sosial media biasanya buat nyari hiburan, nyari ibu-ibu yang joget, latihan senam, bapak-bapak melok senam, sing latihan wedok gitu kan. Ya, iya wis aku ae kok. Model-model kayak dhewe garangan apa iki? Ya. Dan di sini itu nomor 1 hiburan, nomor 2 koneksi. Mantanku lagi lah apa saya gitu. Yes, scrolling. Apa sih? Kalau lihat mantan itu stalking. Lihat. Oh iya, ini saya. Enak udah bisa gitu. Nomor 2, alasan nomor 2. Ketika konten Anda tidak mengandung 4 unsur ini, otomatis akan di skip. Kenapa? Dalam sosial media, kok menengah sepi? Fokus. Aku udah 3 enak gitu loh. Kok orang sih paling pintar saat dunia kayaknya nih. Jadi inilah alasan kenapa orang nonton sosial media. Ya alasannya karena hiburan, karena koneksi, informasi atau berita, edukasi atau review produk. Selainnya itu enggak. Ketika konten Bapak Ibu, saya lagi ada ngopi di sini. Ketika orang nggak ada bunyi, orang masih ngopi di gunung, gak ngurusan, gak mungkin dilihat, di skip kan, scroll terus. Nah, di dalam sosial media ada yang namanya hook. Ada yang tahu hook? Tahu. Bukan yang rumah ujung tusuk sate loh ya. Hook itu adalah alasan 3 detik pertama orang untuk melihat sosial media kita. Contoh begini, coba Bapak Ibu lihat orang joget dalam 1 detik, dalam 3 detik atau 5 detik lah. Maka nanti akan muncul di FYP ada orang joget semua, saya lihat. Ya karena TikTok merekam mata kita 3 detik dianggap konten itu menarik buat Anda. Coba kalau buka handphone saya, isinya ceramah semua, dakwah semua di sini. Kamu cari, apa? Jadi itulah alasan ketika konten Anda dilewatin, di skip. Iya berarti konten Anda nggak menarik dan TikTok tidak akan meneruskan. Begitu Anda posting, sama TikTok akan disebarkan ke 10% follower Anda. 10% follower Anda. Misalnya punya pengikut 100, disebarkan ke 10 orang. 1 orang menyebarkan, akan disebarkan lagi ke 10 orang. 1 orang ada yang komen atau like, akan disebarkan ke banyak lagi. Dan itu yang menjadi FYP, menggulung. Makanya FYP tidak bisa hari ini. FYP itu bisa 6 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa besok. Tergantung sekuat apa momen Anda, konten Anda mempunyai hook. Saya punya 1 hook yang cukup lumayan.
Saya kasih contoh di akun saya ya. Ini lumayan, menyumbang penjualan di pasar saya sehari 300.000. Pamer lah, biasa. Foto, sombong sih. Sebentar saya buka dulu. Mana ya? Ini dia. Ini dia. Kalau Bapak Ibu lihat, ini postingan ini baru saya buat kemarin. Postingan ini baru saya buat kemarin. Saya jualan staples. Ini. Ada skip lagi ya. Lihat. Ada kue yang saya kasih isi staples. Lihat ya. Ya, ada kue yang saya kasih isinya staples. Ada kan? Dan ini otomatis orang akan lihat. Dan ini saya biarkan selama 5 detik. Saya kasih tanda panah. Saya kasih suara astagfirullah. Ini kan bahaya kan? Ini kan masalah bagi ibu. Banyak kan kasus anak kecil dalam isinya staples itu. Kemudian setelah itu saya lanjutkan. Kayak ini, adalah penjualan staples. Staples yang ada isinya, pakai listrik. Jadi staplesnya tinggal dipasang aja dan harganya 20 ribuan. Dan saya sudah ada yang pakai monas kecil, harganya cuma 20 ribuan aja. Beli di kajian saya biasa kan. Bisa agak lain. Dan itu menarik, itu hook yang namanya hook. Pernah nggak ada yang gini? Misalnya ada banteng, duduk nabrak, tahu tulisan datang ke restoran kami, tahu ada? Yeah. Nah itu namanya marketing hook. Itu yang disebut sebagai visual hook. Yang saya lakukan adalah visual hook. Dan hook nanti macam-macam. Kita akan belajar tentang bagaimana orang supaya bisa bertahan di konten kita. Akhirnya, kemudian ketika bagus, ini berkaitan dengan materi kita nanti. Ketika konten kita bagus, kita ulangi dengan hal yang sama, barangnya berbeda. Saya kasih di nasi saya kasih staples gitu tak bisa. Coba bayangkan kalau nasi bungkus ada staplesnya segini banyak gitu. Dan orang berhenti di sini sampai 5 detik. Oh, bos gue kalau jemput dia kan meninggal. Tapi kayak gitu Dan coba bayangkan, kue ini daripada di posting biasa, coba dikasih staples paku payung dan ditambah orang akan begitu sih. Mata sudah staples sampai dia. Kayak gitu lah yang dimainkan nanti. Nah, ada lagi buku macam-macam nanti kita akan belajar. Oke, next. Jangan dulu. Mundur. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu punya kontennya yang mengandung unsur ini. Mengandung unsur hiburan, koneksi, informasi. Karena begini, menurut saya banyak orang-orang yang belajar sosial media atau dia influencer, kemudian mengajarkan caranya dengan cara dia. Kok yang itu bunga-bunga, nggak semua orang bisa bunga-bunga gitu. Gak semua orang bisa ikutin gayanya, tetapi yang harus ikutin adalah bagaimana polanya supaya benar. Ini saya buka satu lagi konten yang saya pegang. Saya lagi bangun konten. Itu punya perusahaan pupuk. Kenapa saya kasih contoh? Karena ini nanti kita banyak prakteknya. Bentar. Ini saya punya konten, punya akun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 akun di sini semua menghasilkan duit semua. Duit beneran, bukan krepek. Nah, ini saya ngomong, ini yang petani. Waktu itu saya ngomong, pernah belajar beliau. Mas, aku mau belajar bunga-bunga, mas gini jualan. Dan ini jualnya nyantai banget, gak bunga-bunga. Dan sudah sepuh, gak mungkin bunga-bunga. Karena beliau adalah ahli tanaman. Apa sih fungsi kain merah untuk tanaman tomat? Jadi fungsi kain merah untuk tanaman tomat itu adalah mensupport. Jadi targetnya petani adalah petani yang utama, petani cabai. Coba kita lihat penghasilannya. Ini nggak bisa dibohong, ini data beneran real yang tidak bisa dikamuflase. 400.000 jualannya. Ini jualan dari produk yang dia tidak punya. Kebayang kalau sekarang ini kita optimasikan buat Anda teman-teman ini pengelola sosial media mengoptimasikan buat datang ke pasar. Oke, next. Nah, kita tentukan dulu ketika kita bangun sosial media tujuannya ngapain dulu. Kita 3 dulu yang penting. Dikenal dulu, disukai, baru dibeli. Dikenal dulu, kalau belum dikenal orang ngapain? Harus ke pasar. Saya nggak kenal, pasar kotor. Kenalnya gitu, pasar kotor. Nanti kalau hujan becek, ya orang malas ke pasar. Buat orang suka dulu. Setelah suka, dia akan ingat. Kenal dulu. Setelah suka akan ingat. Coba kita
Saya ngomong begini, kira-kira Bapak Ibu apa yang di otak jenengan? Cintailah ususmu, saya minum 2 setiap hari. Yakult. Apakah saya ngomong masalah Yakult? Tapi jenengan sudah nancep itu yang sebagai positioning. Dulu orang biasa aja, tapi setelah ada Yakult, cintai ususmu, oh usus, I love you. Cintailah ususmu. Padahal saya tidak menyebutkan nama usus, tapi Anda sudah tahu. Kenapa? Karena awareness disiarkan terus berulang-ulang. Ya, benar gak? Dulu saya biasa aja, sekarang saya bangun tidur rasanya ion tubuh saya habis. Pokari. Tidak ada yang menyebutkan nama Pokari sama sekali, tapi Anda sudah mengerti. Itu yang disebut sebagai brand hacking. Ditancapin, gimana caranya orang ingat ketika kita ngomong sesuatu. Wis payah kena Jember. Ini. Semua karena cinta. Gus Alai, saya dibohongin. Gus Darli. Itu adalah asosiasi yang nancap dan itu dibangun awareness dulu. Setelah awareness, sih sebenarnya wis payah karena apa? Semua karena cinta itu. Setelah dikenal baru, oh ternyata kegiatannya positif, begini, akhirnya disukai. Setelah disukai, baru ada interaksi. Mulai orang datang ke sana, mulai kenal, mulai nyoblos, mulai lihat, mulai komen. Prosesnya begini, tidak bisa langsung ujuk-ujuk, Anda bukan siapa-siapa tahu, datang ke pasar. Apa itu? Oke, sampai sini kebayang ya, konten itu harus punya rule, nggak boleh asal sembarangan. Oke, next, ini dia toleransinya. Gunakan rasio 40-40-20. Saya bahasnya teknis banget di sini ya, karena ini yang saya praktekkan di agensi saya. Dan alhamdulillah berhasil. Pakai rasio 40-40-20. 40% edukasi, 40% engagement, dan 20% baru promosi. Dan Bapak Ibu kalau mau cepat naik, dalam seminggu harus posting konten sehari minimal 5 video. Kan? Angel kan? Susah kan? Susah. Saya pegang 3 akun, saya pegang sendiri, sehari bisa posting 15 video. Gimana caranya? Bapak Ibu jangan terjebak masalah teknis, nanti kita bahas akan yang penting inti poinnya. Gimana caranya? Contoh, saya bikin satu konten aja. Ya, saya ngomong satu konten permen ini ya. Waduh, acara kurang spesial nih kalau nggak ada permen. Permen Fok beli di rekening saya satu konten. Jangan lebih dari 20 menit atau 30 detik atau satu apalagi 60 detik kan dilihat. Karena di dalam konten ada namanya retention. Ketika video Anda dilihat tidak menarik, tidak akan disebarkan. Tetapi ketika video pendek, apalagi pernah nggak lihat video yang pendek, habis itu diulang-ulang teksnya belum selesai, teksnya diulang-ulang, itu permainan. Misalnya, cara membuat pasar menjadi ramai. Pertama 1, 2, 3 ditulis, tapi tulisannya 10 detik ganti. Ya kan? 10 detik ganti, nggak nyampe. Akhirnya kita nonton lagi kan? Itulah yang dilakukan untuk menipu algoritma sehingga ada, ini video ini kok ditonton berkali-kali. Karena informasinya di rumah ini. Dan Anda dianggap bahwa video Anda ditonton 1 orang sampai 10 kali, artinya menarik, dipromosikan. Itu tips-tips atau triknya. Begitu. Itu namanya retention atau looping konten. Itu disebut sebagai looping konten. Yang gunanya untuk melihat retention. Retention itu adanya di sini. Saya langsung bahas teknis-teknis soalnya. Sampai di sini ada yang ngantuk? Ngantuk, wah. Kumbisi. Tapi bisa sampai mabuk. Pesen yang mabuk. Dia. Ini konten yang ditonton oleh 450.000 orang. Ini kita lihatnya di sini. Ketika kita lihat konten, ini ya. Ketika kita lihat konten, nah, ketika ada buat konten, kalau di akunnya sendiri bisa, kalau di akun orang lain nggak bisa. Karena di akun saya sendiri ini ya. Di sini pencet di insight ini, analisis. Setelah itu muncul dari video ini aja nambah follower 1.400 follower dari video itu aja. Nih, penambahan follower 1.400 follower. Kemudian di sini ada namanya retention. Nah, retention adalah berapa lama durasi orang nonton kayak gini kira-kira. Ada kan retention 62%. Ya. Coba pastikan lihat dengan video yang penonton cuma sedikit. Pasti retensinya di bawah 20%. Dan ini bisa diakali dengan cara yang tadi. Ini yang membuat Anda menjadi FYP. Gitu. Oke, next. Jadi ini materinya akan saya cepatkan karena kita langsung nanti praktek bikin konten ya. Next.
Kedua, selanjutnya, setelah Anda tadi awareness disukai, baru bikin konten untuk interaksi. Bagi yang belum pernah ke pasar, ada yang tahu nggak di mana jualan cilok di pasar Kepatihan? Silakan komen dong. Itu mengundang interaksi, engagement. Ketika ada orang yang komen, maka TikTok akan mempromosikan video Anda ke tempat yang lebih banyak lagi. Kenapa saya bahas TikTok? Karena sekarang lagi hot dan penjualan terbanyak di ini hot. Kalau Bapak Ibu cek, ada namanya Ivan. Ivan itu jual live 1 jam, jualan berhasil closing 18 miliar dalam 1 jam. Kawan Pak bisnis koyo Pak. 1 jam. Namanya Ivan, ada Ivan jualan handphone ya. Itu 1 jam live bisa sampai closing 18 miliar, tidak masuk akal bisnis. Sama yang bisnis dari tahun 99 gitu. Belum ada saya nemuin bisnis semudah bisnis di online, belum ada. Sekarang saya nyupri sambal saya itu nyupri di salah satu rumah makan di Bali. Kebutuhannya 60 ton. Kebutuhannya 6 ton sebulan sambal. Lombok toyo. Dan itu setelah berapa tahun saya punya Grab, sedangkan di online dengan secepatnya dalam seminggu saya sudah bisa closing segitu. Kalau diterusin akan lebih. Nah ini kenapa di Sperindak mengundang Bapak Ibu sini supaya optimasi pasar semakin maksimal. Tepuk tangan buat di Sperindak ya. Oke, yang kedua, setelah Anda membalas komen dan komentar dan DM, pastikan setiap hari live minimal 60 menit. Minimal 1 jam itu berapa? 60 menit ya? Minimal 60 menit. Idealnya 90 menit. Tidak boleh berhenti sampai 90 hari. Konsepnya 90 menit, 90 hari. Tidak boleh berhenti. Apa yang akan diomongkan? Anda pas moto-moto dipasang nih kameranya. Atau guys, kita sekarang lagi ada di pasar nih, kita lihat aktivitas, oh ada bapak ini lagi main handphone, oh bapak ini rotinya gak dihabisin, kenapa pak gak dihabisin? Lah juga orang kan tertarik, kenapa saya oke itu rumahnya kok banyak suku gitu. Kayak gitu. Dan itu nggak perlu konsep yang neko-neko. Dan TikTok seneng kalau sampai ada orang yang rajin live. Dan kenapa saya sarankan 5 sehari? Karena akun Anda akan dipromosikan atau dianggap aktif setelah Anda punya video totalnya 1.500 dalam satu akun. Kalau Anda posting sehari sekali, seminggu sekali, nunggu 1.500 kali seminggu, yang pastikan 1.500 bisa terpenuhi dalam waktu secepatnya. Makanya kalau bisa sehari upload 10, ya 10. Gak usah neko-neko, gak usah ruwet-ruwet, gak ini. Jadi pakai metode yang sederhana aja, yang kayak tadi saya bilang. Nah, sederhana aja yang kontennya yang dibuat. Setelah itu, buatlah komunitas. Ini untuk WA. Untuk WA, buatlah WA grup orang-orang yang belanja. Bu, nanti kalau ibu ini masuk grup WA, Bu, nanti informasikan seandainya ada informasi harga beras naik, harga gula naik. Dia jadi tahu informasinya. Dan itu masing-masing nanti saling sesama penjual yang ada di dalam grup itu, penjual sama pedagang sama pembeli dikumpulkan dalam satu grup, sehingga jika ada transaksi mereka bisa transaksi langsung. Kita memfasilitasi aja grupnya. Dan artinya pastikan ngetok orang-orangnya. Pak, di posting. Saya kan ayam berapa Pak? Ayam 40.000 atau 30.000 langsung diposting di situ di grup, sehingga orang tahu informasinya. Begitu. Next. Oke, 90% kegagalan konten Anda karena Anda salah membuat kontennya dan salah audiensnya. Ketika Anda mau membuat konten pasar, tentukan dulu siapa yang mau Anda suruh datang ke pasar. Apakah ibu-ibu? Apakah anak-anak muda? Apakah orang-orang pasangan yang masih baru menikah? Ataukah orang-orang yang cuma mau pulang aja? Nah itu di mapping. Kemarin waktu saya ngisi di Bangsal Sari itu ada bapak-bapak umur 72 tahun. Beliau punya toko sembako. Dia nanya, Mas, saya punya toko sembako di pasar. Kira-kira konten apa Mas yang harus saya buat? Sederhana saya bilang, Pak, setiap hari kan Bapak punya update harga gula berapa, harga bawang berapa, itu aja diupdate setiap hari Pak, kontennya. Halo, bagi yang mau bawang ya, bawangnya seger-seger baru datang nih ibu-ibu, silakan langsung datang ke sini ya, ke tempat kita. Ini harganya cuma 50.000 aja 1 kilonya. Bawang, 1 guys. Kalau Anda punya dagangan 10 lah, 10 konten bisa jadi no. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bikin konten. Nah ini mulai pusing, dipegang kepalanya. Aku nggak konten opo gitu. Atau ada 2 pilihannya, ngomong opo gitu. Atau mikir lagi, rawuh coba akeh sekali lagi. Jadi begitu. Next,
Nah, ini yang harus digunakan. Buat goal dulu. Karena ini ternyata ibu ini orang-orang belum, teman-teman ini belum punya sosial medianya, Bu. Nah, itu dia. Sekarang kita bikin mulai dari nol nanti. Bikin sosial media atas nama pasarnya masing-masing. Pasar A, pasar B, pasar C sesuai dengan perwakilan Anda masing-masing. Kemudian nanti ini sebenarnya recapnya terakhir ya, buat menggunakan storytelling buat kalian. Ini nanti akan kita kerjakan. Recapnya seperti ini. Oke, next. Nah, sekarang kita dari materi tadi, oke. Sekarang itu materi yang tadi saya kasih, materi teknis yang sederhana itu saya kasih, tetapi powerful. Nggak saya kasih semua karena takut anda nanti stres. Nah, kira-kira dari yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan nggak? Sebelum kita praktek, monggo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yakin? Saya tanya lo ya, Bu, gimana caranya Bu hook yang benar, Bu? Jadi sekarang pertanyaan langsung tuh. Oke, Mas. Terima kasih Mas Brother K. Tepuk tangan tuh. Ya, terima kasih untuk waktunya mengisi acara ini meskipun setengah makso ya. Ya loh, benar Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, beliau ini tarifnya sebenarnya mahal banget. Tapi karena ini untuk kita semua, untuk Jember Baru dan Jember Maju, dan semua karena cinta, akhirnya beliau bersedia. Jadi terima kasih sekali lagi. Bukan pertanyaan, apa ya, ini pertanyaan dan kayaknya tuntutan ya nanti Pak, Mas, untuk ke teman-teman ini. Barusan saja saya ngobrol sama teman-teman. Ini sebenarnya mungkin teman-teman di sini bertanya juga. Ini sebenarnya harusnya pengelola pasarnya, koordinatornya. Ada yang pikir seperti itu enggak? Ya. Tapi Bapak Ibu terbayang enggak koordinator pasar itu wis tuwek-tuwek. Sama kalau di TikTok itu tambah ngeluh. Makanya kenapa teman-teman yang kami tugaskan itu karena yang mempunyai mindset yang bagus, juga masih muda, dan saya nggak percaya kalau teman-teman ini nggak punya handphone. Katanya gini Mas, handphone saya nggak kuat katanya. Nah, tapi dia punya TikTok, coba. Kan aneh ya, Riko ini sudah bikin konten dia sudah bikin konten, cuma saya kurang paham sampai sekarang perkembangannya gimana dia, tapi konten pribadi dia punya Pasar Tanjung yang depan itu. Oh. Nah, itu dia punya. Makanya kemarin saya bilang, kamu bikin tuh Pasar Tanjung gitu. Jadi mungkin yang dibutuhkan teman-teman ini apa ya, dorongan untuk itu. Okay. Jadi biar teman-teman ini mau untuk berbuat, karena sepertinya mereka itu ini pasar melaku gitu. Tapi kan bukan hanya itu kan beban moral kita sebagai pegawai gitu kan. Ya apa sih caranya pasar itu, sama sense of belonging mungkin ya, bagaimana kita mencintai tempat kita bekerja gitu kan, karena di sana kita mendapat nafkah, di sana kita hidup kan gitu ya. Sama dengan nanti mungkin konten ini bisa juga jadi rezeki dia kan gitu kan, ketika itu apa viral dan FYP, setiap hari kan juga pasti ada pemasukan gitu, meskipun itu atas nama dinas, atas nama pasar. Jadi mungkin nanti minta tolong teman-teman di push ke sana ketika ini nanti membuat grup. Saya amat senang ketika kemarin panjenengan bilang nanti dibuatkan grup untuk ini, bisa mengevaluasi, bisa ini dengan apa yang kami keluarkan yang tidak terlalu banyak, tapi kita dapat feedback yang banyak, itu saya sangat bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri sudah pernah nyoba di TikTok ya, tapi saya memang sebenarnya nggak paham. Ya gaptek lah, tapi saya nyoba upload itu kan mesti ada promosi yang lewat gitu ya. Video Anda kan dipromosikan gitu ya, tapi saya kan nggak ngerti maksudnya itu. Sudah saya lewati aja gitu kan, saya lewati itu. Mungkin nanti teman-teman perlu dikasih contoh gitu. Terus kemudian saya nyoba mau nge-live ini apa sih caranya? Ternyata kan nggak semudah itu nge-live kan ya. Mudah sebenarnya. Nah itu yang saya nggak tahu. Kenapa menjadi sulit di saya? Gitu kan? Mungkin sama dengan teman-teman kepingin nge-live tapi nggak tahu. Jadi ada teknik-teknik yang di medsos itu yang mungkin
teman-teman sebenarnya juga tergelitik gitu kan, tapi karena nggak ngerti seperti saya itu ya wes tak lewat ya. Dan kebetulan saya juga penikmat kan gitu kan, eman-eman kita penikmat tapi tidak bisa membuat gitu kan. Harusnya seperti jenengan, ya penikmat, ya gawe, ya oleh duit, ya sembarangan gitu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, mantap. Tepuk tangan buat ini. Jadi begini ya, gue. Oke, nantinya kemarin saya mau diskusi sama Bu Binta, karena setelah acara ini kebanyakan teman-teman setelah selesai acara bingung, aku kapil apa ini, konten ini apa, kan gitu kan benar kan? Nah, nanti kita akan bikin grup yang dimana isinya setiap konten yang teman-teman buat nanti diupload di grup dan tanya-tanya masalah teknis akan kita bahas. Supaya apa? Supaya beneran jadi dan minimal kita bertahan di grup 3 bulan. Kenapa? Saya bilang tadi 90 konten 90 kali 90 hari. Jadi minimal 90 menit nge-live sampai minimal 90 menit selama 90 hari tidak pernah berhenti. Masih harus nonton nge-live wae wis. Masih harus nonton. Sebenarnya bisa diakali dengan alat yang diputar, dikasih lampu kelap-kelip, sama dikasih usiran kipas, dikasih kipas angin. Bisa. Karena dianggap TikTok bahwa itu ada orang bekerja di situ. Karena begitu Anda nge-live, apalagi nge-live yang ada keranjangnya jualan, Anda meninggalkan konten Anda lebih dari 2 menit, Anda akan bisa dianggap Anda melanggar peraturan. Nah itu bisa diakalin itu sebenarnya. Bisa diakalin dengan cara. Tetapi kita tidak bisa untuk awal-awal mengakali itu. Kita harus turun sendiri. 90 menit itu kan cuma sedih tuh. 1 jam setengah ya, 90 menit itu cuma 1 jam setengah. Cepat memang pasar. Wah ini pasar sekarang, di sini ada ikan baru, ikan yang seger gitu kan bisa jadi konten gitu. Kalau orang yang operator sosial medianya yang lihat, oh iya ada ikan baru dan wah iya ganteng banget ini. Pak dari mana Pak? Bisa jadi konten, semudah itu bikin konten. Jangan terjebak masalah teknis dan jangan pernah terjebak masalah gadget. Apapun itu, kalau Anda mampu, isi kontennya akan membuat orang tertarik. Dan itu nanti akan saya kasih tips-tips yang membuat kenapa konten kita jadi menarik. Dan kenapa saya sudah punya 5 akun, akunnya jualan dalam waktu seminggu. Ya karena sudah tahu caranya. Tapi saya bukan nyari duitnya di sini, makanya saya biarin aja. Ada lagi saya bikin akun yang namanya Aira Saraswati. Coba Bapak Ibu lihat kalau di TikTok Aira Saraswati. Itu total saya bikin dari AI, makanya namanya AI, Aira Saraswati. Nih kontennya, saya buka. Ada salah satu konten saya yang viral di Aira Saraswati, ya, gambar cewek cantik. Jadi saya bikin karakter namanya Aira Saraswati. Itu wanita Jawa yang seneng pakai kebaya. Langsung mulai ngomong terus. Mau ini cina nih, waktu rambut di tangan. Aira Saraswati coba yang punya buka TikTok. Aira Saraswati, ini coba konten yang ini Anda lihat. Yang bukan, yang satunya itu yang viral. Oh yang bukan. Menjauh. Yang ini. Nah, itu kontennya semua saya bikin dari AI dan percaya nggak? Ini banyak, ada berapa brand yang datang ke saya, ke DM ke saya. Ini ya Aira Saraswati. Ini saya lihat. Satu konten ini dalam 1 hari nyumbang, ini nggak bisa kalau nggak dari ininya nggak bisa. Kalau nggak bisa bukan dari konten aslinya. Nih, nggak bisa baca trafficnya. Lihat ya. Kontennya dalam sehari nyumbang follower 833 follower. Padahal ini dulinan. Dan Anda tahu gara-gara saya bikin konten ini, ya, ada satu perusahaan, nih, coba dibaca Bapak. Yang di kanan atas. Aku ada penawaran yang produk herbal. Kira-kira mau tidak Kak Aira bantu endorse? Supaya nggak, orangnya nggak ada. Dan ini sudah ada berapa brand yang di sini. Ada yang minta nawarin untuk jadi endorse baju-baju seragam karnaval. Dan bukan cuma itu. Ini ada lagi sekelas garangan ini. Kakak nomornya berapa Kak? Banyak. Apalagi yang namanya Rohim, sering. Nah ini siapa ada yang kenal namanya Mas Rohim ini? Nah ini ada yang kenal Mas Rohim. Ini sering WA Aira ini. Oh iya Mas, sehat-sehat gimana? Saya yang balas. Mungkin dia sudah mikirnya macam-macam tapi balas. Padahal bodoh batangan yang balas. Dan Anda tahu, Aira itu sudah menghasilkan duit ya. Kalau saya ambil
Karena saya masih bingung, saya ambil kalau dia endorse, gimana cara saya jualan kan gitu. Tetapi dari sini dia sudah menghasilkan duit, kita lihat rekeningnya. Ini nggak saya apa-apain loh. Bentar. Nah, saya nggak muluk-muluk sudah menghasilkan duit meskipun cuma Rp5.000, artinya bisa. Jadi dalam waktu tidak, saya bikin akunnya tidak sampai seminggu, dia sudah menghasilkan Rp5.000. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? TikTok itu punya 15 sumber penghasilan duit. Baru tahu kan? 15 sumber penghasilan duit. Yang pertama, dari kita buka toko, ya TikTok Shop. Pertama. Kedua, kita jadi afiliator. Afiliator ada dua, afiliator link dan afiliator video. 3. Yang keempat, dari live. Live reward ada 1, ada lagi live gift. Bahkan ada orang yang kerjaannya nge-live dapat gift aja sehari sekali nge-live bisa sampai 50 juta. Pasti net gift itu. Tinggal yang gambar mawar, gambar macan, paus gitu, jadi gift. Itu gift 5 ya. Kemudian duet. Ketika ada diundang kolaborasi sama artis tertentu, kita ikut nyanyi dan penontonnya banyak, dibayar per 1.000 penonton. Ketiga, promotion kita ditunjuk, oh saya lagi ada di hotel 88, kasih di sini ya kalau mau harga murah. Ketika ada orang check in di situ pakai link Anda, ada dapat komisi. Keempat, lip sync, Anda suruh nyanyi aja, kalau itu bayarannya 250 kalau penontonnya banyak. Dalam jumlah sekian 250 plus nanti mingguan diakumulasi, kalau banyak penontonnya Anda akan dapat reward, bahkan dapat iPhone. Itu. Terus kemudian dari menggunakan lagu yang sudah terkenal Anda gunakan, bikinin video, menghasilkan duit. Dan masih banyak lagi kalau mau. Belum lagi berlangganan, belum lagi yang nyanyi bareng, belum lagi yang lainnya. Pokoknya total ada 15. Dan banyak orang-orang yang saya bilang tadi 2M baru memanfaatkan satu tok. Memanfaatkan dari affiliate tok itu 2M sebulan. Dan itu real duitnya. Beli mobil baru, beli mobil Fortuner, Pajero Grace dalam waktu 6 bulan tanpa bayar, tanpa DP, apa sih? Kayak nyicil itu loh, tanpa nyicil, cash. Dan itu tinggal di desa. Dan kemarin itu beli ambulan, cerita, berarti aku beli ambulan, bukan ambulan sebenarnya, pickup. Buat apa pickup? Itu buat ambulan karena warga nggak punya ambulan, yang dulu tinggal. Seperti itu. Dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun bisnisnya sudah seperti itu. Itu baru dari affiliate. Kebayang kalau kita semuanya kita gunakan. Begitu. Nah, itulah fenomena sekarang. Makanya kenapa banyak anak kecil-kecil sekarang syaratnya memang harus 18 tahun. 18 tahun baru kita bisa bergabung. Kalau 18 tahun nggak bisa. Kenapa anak kecil-kecil sekarang omsetnya 2M, 3M biasa mau produk di kafe kalau kumpul para afiliator. Piro saiki? Waduh aku mudun Mas piro? 700 saiki Mas, 700 juta juga ngarep bayi-bayi ini. Buset, awake dhewe sing ngomong UMR. Kayak gitu sekarang kondisinya fenomena. Kembali lagi saya akan menjawab pertanyaan Bu Pinta, bagaimana dengan kenapa live itu susah? Yang pertama syaratnya live itu harus 1.000 ya, live ya? 1.000, harus 1.000 follower. 600 sudah bisa ya? 600. Nah, kalau Anda mau nyari duit dari share link itu saya buka lagi akun saya. Saya maksudnya nggak ngomong tahun. Tunjukin lagi akun saya nih ya. Saya punya akun namanya Sepenggal Cerita. Sepenggal Cerita, nah ini dia. Sepenggal Cerita. Isinya foto-foto lawas, pakai lagu zaman kuno-kuno di sini. Dan ini banyak kan foto istri saya masih kecil yang saya pasang di sini. Nah kayak gini-gini nih, kasih musik. Kayak gini. Dan Anda tahu, gara-gara gaya ini tuh aku gawe sekali gawe nang ChatGPT. Sekali bikin saya bisa sampai 12. Ini bisa saya posting untuk 3 hari ke depan. 3. Dan ini sudah menghasilkan duit. Followernya baru berapa? 24 ya, followernya 24 ya. Coba sudah menghasilkan duit berapa? Nih, earning. Ini 0 ya, 0. Hari ini saya tidak jualan karena Mamang ini nggak saya aktifkan. Saya cuma ngetes aja, ngetes ilmu. Ya, ini penghasilan 7.000, nggak duit kan? Nah, gimana caranya? Share link. Ini kalau yang followernya kurang dari 600. Oke. Jadi Bu kalau mau nge-live itu harus syaratnya 600 atau baru bisa nge-live. Dan langsung aja tadi bisa live nanti keluar jangan berapa followernya? Enggak. Bukan tahu, mau gelap. Strategi membuat konten. Oke, sekarang bagaimana setelah kita tadi bahas
bahas teori, sekarang kita langsung praktek ya, membuat strategi konten. Ayo, monggo, next. Sebelum Anda membuat strategi konten, bisnis, saya ngomong masalah bisnis ya sekarang ya. Bisnis itu adalah bertemunya masalah dengan solusi sehingga terjadi transaksi. Itu bisnis. Dan banyak orang-orang yang memulai bisnis dari masalah dulu, dari solusi dulu. Misalnya, istri saya bisa bikin kue, hanya dia jualan kue, padahal pembelinya nggak ada. Sehingga UKM begitu. Saya bisa bikin permen rasa jahe, itu misalnya. Saya bikin permen rasa jahe, bikinlah pinter. Kemudian bingung jualnya kemana, karena dia berangkatnya dari solusi dulu, permen jahe. Kebanyakan kalau berangkatnya dari masalah dulu. Oh ternyata di desa ini, di pasar ini ada kebutuhan, ada orang-orang yang suka sakit tenggorokan butuh permen jahe. Baru kita bikin permen jahe, sehingga ditawarkan sudah jelas pasarnya ada. Sama ketika kita bikin konten, problem mapping dulu. Ini yang menjadi masalah setelah saya riset. Ini loh alasan-alasan. 3 alasan ini yang harus Anda penuhi. Kenapa mereka mau ke pasar? Alasan sebutkan. Artinya harus ada sesuatu yang membuat mereka harus datang ke pasar. Entah itu Anda menawarkan produk yang fresh, entah itu Anda menawarkan harga yang spesial, itu harus Anda pikirkan. Dan itu nanti dijadikan konten yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa orang malas di pasar. Biasanya orang malas di pasar karena satu, banyak copet, bisa jadi. 2, pasar kotor, bisa jadi. 3, banyak penipuan, transaksi nggak jelas. Ayam yang harusnya harganya sekian karena orang yang dilihat nggak pernah belanja dijual harga sekian. Itu yang buat orang malas. Dan itu harus diatasi, dikomunikasikan supaya orang datang ke pasar nggak kecelik. Yang ketiga, apakah produk yang hanya bisa didapat di pasar itu harus Anda cari. Oh, aku nek kepingin sate tahu, ya ono nang pasar Pelita, kalau aneh sing enak. Nah, ketika itu jadi nanti di bapak-bapak ibu ini tugasnya adalah mapping. Mapping itu mempetakan kira-kira apa ya yang ada di pasar ini nggak ada di pasar lain sehingga orang mau datang. Itu yang disebut kalau bahasa Maduranya traffic generator. Jadi membuat orang mau datang ke sana, ke tempat kita. Itu yang dipromosikan karena dia sudah terkenal duluan. Ketika produk sudah terkenal di tempat kita, ketika promosikan orang ramai, sebelah-sebelah tiba di kono kebetulan dapat. Oh, tiba di kono kebetulan sebuah pecel. Di kono sekalian tubuh ayam. Itu yang disebut traffic generator. Makanya, kenapa supermarket itu menjual minyak lebih murah dan tempatnya disembunyikan karena minyak itu barang laris. Jadi ada aturannya. Sedangkan pasar nggak punya kayak begitu. Nah kalau supermarket kayak Indomaret atau Alfamart, dia sudah tahu tatanannya. Begitu orang datang, dihadapin dengan yang paling dicari kan minyak, ya kan minyak, pasta gigi kan gitu kan biasanya. Mie itu disembunyikan tempat itu nggak cari deh. Susu anak. Nah ketika kita lewati itu, dilewatilah barang-barang yang nggak begitu mahal, mainan. Ya, oh iya sekalian aku tak tuki anak ulang tahun. Itu disetting semuanya. Jadi settingan semuanya. Bahkan ketika Anda datang di depannya rokok dan diingetin, Pak nggak sekalian rokoknya setelah beli rokok, nggak sekalian koreknya, nggak sekalian nomor WA saya Pak. Ya saya punya. Jadi kayak gitu-gitu sudah disetting semuanya, baik diset. Sedangkan pasar nggak punya. Ketika orang datang ke pasar, Mas, aku tuku mas, tuku kacang hijau. Saya tadi saya boleh beli kacang hijau. Bu, kacang hijau nanti bu. Boleh nih. Pokoknya susu dan manusia itu punya keterbatasan 3 detik sampai 5 detik. Terus kamu mau ekspor ada orang lain bu. Habis kesempatannya. Jadi di mapping dulu masalah apa yang menjadi masalah utama. Kenapa mereka mau pasar? Cari alasan. Oh, nah pasar tiba harganya lebih murah, produknya lebih fresh. Misalnya. Ya ini yang kita promosikan. Baru datang nih Bapak Ibu yang sekarang mau bikin cap jahe di sini ada shop. Ini kalau beli supermarket harganya sekian terongnya, wortelnya harganya sekian. Tapi kalau beli di sini langsung petani sekalian bantu petani. Bisa. Kedua, kenapa malas ke pasar? Alasan itu kita cari kemudian kita penuhi. Siapa bilang bikin konten lah. Siapa bilang di pasar banyak copet? Oh pasarnya sekarang aman, gak ada copet di sini. Ayo kita saling menjaga, yuk saya di konten. Siapa bilang di pasar fasilitasnya kotor? Dia nih kamar mandi pasar. Wah ini bukan kamar mandi pasar, ini kamar mandi hotel. Ini jadi satu konten. Jadi fokusnya ke dalam internal, jangan lihat keluar. Jangan nggak perlu pakai drone. Perlu kelarangan. Dan puncak omongnya ini. Kalau ingin ada drone, ya beli toksis yang banyak. Nanti di keranjang saya di klik kanan ada toksis. Ini banyak yang kelihatan kayak drone. Dan itu bisa dilakukan. Oke, next.
Nah, kemudian pakailah formula ini. Ini teoritis banget. Ini teoritis banget. Dan nantinya, insya Allah kita akan bikin grup, oke? Bikin grup. Dan kita akan bahas poin-poin ini. Ini materi nanti akan bisa di grup. Kita bahas poin-poin ini. Saya akan view aja. Karena waktunya nggak tutup. Harusnya kelas ini harusnya 2 hari. Harusnya kenapa? Praktek 1 hari, prakteknya setengah hari, 1,5 harinya, teori setengah hari, 1,5 harinya praktek. Tapi nggak mungkin waktunya. Nah ini makanya kenapa saya mengusulkan kita bikin grup aja, Bu. Nah kemudian kita bikin kontes nih, 3S. Simple, singkat, sehari-hari. Ya udah, kontennya edukasi, hiburan, profil pedagang dan konten event. Seperti itu. Tahu nggak? Misalnya kita ngomong di konten edukasi, kita datanglah ke pedagang ikan misalnya. Inilah cara tim memilih ikan yang bagus. Pertama-tama dilihat ini ya Bu ya, insangnya dilihat. Kalau merah berarti produknya segar. Kalau Bapak Ibu mau di lapaknya Ibu A ya, di sini sudah ada ikannya baru datang seger Ibu. Ikannya berarti dewe pelami dewe Bu, misalnya itu. Udah nih untuk terang ini. Kemudian setelah itu gunakan yang singkat sehari-hari, bahasa yang sehari-hari. Sok ruwet-ruwet, jangan sok asik gitu. Ketika Anda menjual tahu, tahukah Anda ini produk terbuat dari butiran-butiran kacang hijau yang direndam dalam sekian menit sehingga menghasilkan butir-butir putih yang disebut tahu. Itu kesuwen ngomongin tahu. Bahasa tahu becek ini. Langsung aja Bu yang mau tahu yo guys, selamat tahu enak Ibu Kediri ini Bu Kediri langsung dikirim ke Jerman. Misalnya seperti itu. Dibuat seenak mungkin, senyaman mungkin, segayanya Anda sendiri, gak usah melok-melokan, gak usah sok-sokan melok sih teman-teman. Oh bisa, di sini saya ada di pasar sedang melaporkan bahwa di belakang ada penjualan sayur yang sangat menggeliat. Gak usah menunggu. Tapi kalau dibuat bercanda juga boleh, sehingga Anda punya karakter. Kemudian yang paling penting adalah ini, live jualan. Jualan atau aktivitas sehari-hari Anda di videoin di live 90 menit selama 90 hari, jangan berhenti. Gak peduli orang sih nonton apa enggak. Nanti Anda akan dapat live reward namanya. Masyarakat tugas TikTok itu ada. Kalau Anda live sekian menit nanti ada dapat reward 15.000 atau 20.000 ada nanti beli sendiri. Itu live reward. Belum lagi yang nyawer. Udah laka alhamdulillah. Oke, next, nah ini dia. Ini sebelum kita praktek, saya ngomong sederhana tentang teknik pengambilan video. Gak usah. Ya. Bapak Ibu semuanya, kan guru mau udah. Jadi begini, habis suara nempel ini. Jadi ya, ini adalah tips sederhana. Coba dilihat ke sini ya. Kalau saya ngomong nggak kedengeran nanti. Kalau lihat ini, di sini ada namanya teknik pengambilan video. Di sini ya, di sini ada. Gunakan pengambilan eye level. Jadi kalau Anda ambil video, usahakan eye level. Jadi ini enak. Dokumentasi, jangan ambil video begini. Pak, apa kabar? Gimana Pak penjualan di sana Pak? Baru itu sih kayak orang ini Pak. Jadi eye level yang enak. Atau dari bawah. Gimana Pak kabarnya? Udah mungkin dengan bawah. Jadi eye level, tanda mata. Ini teknik yang paling sederhana. Mas saya ngajarin fotografi sendiri. Kemudian jangan melawan cahaya. Ketika matahari di sana, mataharinya ada di sana, Anda bikin videonya jangan membakar matahari, nanti jadinya siluet. Pas kita nge-live, ya pastikan kalau matahari jangan sampai ke live kita membakar matahari. Apa kok kita bilang musim lagi? Karena backlight. Aduh, saya bisa ngomong aku. Kalau berarti mana nih Pak? Hah? Lanjut. Enak ngomong nunggu mandor dia nggak kasih ngomong itu. Oke. Kemudian latihan menjaga stabilitas HP. Ya, stabilitas HP itu kalau orang-orang yang usia tertentu,
Gini, ya, ini sikunya, ini ya, ditaruh di perut, terus pegang matanya begini, jalan begini. Kita menang ya, kita menang. Bener nggak? Kan bener. Jadi kalau ada bikin konten, jangan begini tremor, berarti HP, mana HP saya murah. Jadi ya, ini ya sikutnya, tempelnya di perut Anda, jangan di perut tetangganya, jangan. Nanti marah. Tempel di sini. Terus kalau bergerak, bukan tangannya, tapi badannya yang bergerak, ya. Begini. Bukan. Jadi badannya yang bergerak. Jadi bukan tangannya, kalau tangannya sama aja, kadang-kadang nggak stabil. Jadi tempelin di sini, anggaplah ini gimbal, namanya gimbal ya. Gini, kemudian kita pegang, terus bergeraknya begini. Nah, ini kalau gaya videonya juga gaya-gayaan tangan, nggak tremor. Jadi bukan gitu, itu tekniknya memang seperti itu. Terus, ini ya, ketiga. Kedua, sisi emosional, humanis. Misalnya di pasar ada orang tiduran, di video dikasih musik, insya Allah, itu sisi humanis. Kan orang tua, kasihan nasi. Ya nggak apa-apa, tapi buat hiburan aja. Itu sisi humanis namanya. Yang selanjutnya sisi hiburan. Kalau ada hal lucu, kadang-kadang perdebatan, misalnya ada orang dari luar kota datang ke Jember belanja nggak bisa bahasa Madura, sok culture, nah itu bisa jadi hiburan juga, jadi konten. Gitu. Oke, next. Oke. Sekarang saya ingin satu orang, anggaplah ini pasar. Ini ya syarat yang membuat konten ya, update, akurat, singkat. Sekarang saya minta satu orang perwakilan untuk membuat konten tentang keramaian pasar di 88 ini. Anggaplah pasar 88. Monggo, Mas katanya mau bikin maju katanya tadi. Aku bikin maju katanya. Mas. Sekarang cara buat ada videonya nggak perlu lama-lama. Kenapa? Untuk menangani retention. Videonya maksimal 30 detik. Kecuali nge-live 90 detik ya. Tapi video maksimal itu maksimal 1 menit. Biar nggak bosan. Nah, sekarang coba Mas Jenengan lihat di sini apa yang aneh di sini. Buat konten 3 detik. 30 detik. Monggo, silakan. Tepuk tangan buat Mas Anton. Oh, Niko. Loh, Mas beda aku tadi ngomong aja. Nah, ini anggaplah pasar, ya. Ini anggaplah pasar. Kemudian Anda ingin mempromosikan pasar ini supaya orang-orang mau datang. Silakan ambil video. Nanti kita akan review. Video yang dibuat dengan akan kita review di mana kurang pasnya. Saya sebagai talentnya. Anda sebagai talentnya atau sebagai vloggernya misalnya sebagai talentnya atau sebagai apanya lah yang konten kreatornya lah. Bagaimana? Sebagai mampu tambah gitu. Jadi monggo silakan dibuat konten. Anda ada konten kreator yang akan mempromosikan pasar ini ke audiens. Silakan bikin konten maksimal 60 detik. 1 menit maksimal. Ambil videonya lama nggak apa-apa. Nanti kita edit. Oke. Pakai handphone sendiri. Atau mungkin nanti saya mau minta dari direktur baru kan ya? Oke. Ini sekarang ya. Ini sekarang kota ini pedagang sempak ini. Ini kalau ini beras, ini beras. Ini dodolan sayur mayur. Sempak, beras, sayur mayur, kue, ini menjual ikan. Silakan mempromosikan. Gimana caranya? Oh, ini menjual apa? Ini menjual kesedihan di atas penderitaan orang lain. Ini kodok asin ya. Anggap lagi, ini menjual buah-buahan. Ya, oke. Silakan dibuat konten. Konsepnya ini ya. Satu video adalah satu pesan. Contoh begini. Ketika Anda ingin mempromosikan ikan, jangan mempromosikan yang lain. Tetapi ketika Anda mau mempromosikan yang lain, promosikan supaya orang datang ke pasar. Bayang.
Datang yuk ke pasar, di sini ada yang jualan ikan, ada jualan buah, ada jualan begini, dan ada yang jual omongan. Wah, di sana misalnya. Supaya orang mendatangi. Tapi kalau Anda mau fokus, kalau mau sepak-sepak ibu-ibu, sepak-sepak yang bagus di sini bu, barangnya sepak-sepaknya itu sudah mengandung pengamat sehingga bapak-bapak nggak bisa nakal. Misalnya gitu. Makanya one video, one message. Message-nya mau apa dulu? Tentukan tujuannya dulu. Sekarang ketika Anda mau buat konten, mau apa dulu sekarang? Promosi buah. Promosi buah. Oke. Silakan. Monggo, promosi buah. Ini jual buah-buahan. Ini buah-buahan ini ya. Buah yang masih segar nih. Baru dipetik dari petani. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini ada pedagang buah apple. Terutama untuk teman-teman yang jauh di sana ingin menikmati buah apel, tidak perlu ke Malang guys, cukup di Pasar Tanjung ini sudah tersedia apel yang sangat segar sekali. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Malang, cukup datang ke Pasar Tanjung, ini sudah fresh banget ini. Harganya berapa? Nih, kalau tidak salah ini 1 kilonya nih cukup 20.000, daripada sampean semuanya datang ke Malang. Ongkosnya berapa ke Malang? Cukup yang berada di Jember datang ke Pasar Tanjung. Harganya sama saja, buahnya juga sama, fresh. Langsung aja cek kok ke Keranjang Kuning atau langsung datang ke Pasar Tanjung, Jember Baru, Jember Maju. Tangan buat Mas Diko. Oke, jangan dulu enak aja, belum selesai. Yang tadi dilakukan Mas Diko adalah hard selling. Jadi beliau langsung menawarkan produknya. Langsung produknya ditawarkan bahwa ngapain harus datang ke Malang, jauh-jauh ke Malang. Langsung ditawarkan produknya. Itu yang hard selling. Kemudian ada juga yang soft selling. Soft selling menceritakan bagaimana profilnya jenengan ibu ini. Bu, kenapa bu ada jualan buah? Nah itu ada konten lagi. Dan itu akan menjadi konten edukasi nanti. Nah di sini nanti kita akan belajar bagaimana membuat konten plan. Sehingga besok saya posting apa kita nggak bingung. Besok posting apa, besok posting apa, besok posting sudah ada. Oke, sekarang kita lihat videonya dari Mas Niko. Oke, tunggu di pakai nomor. Ya, hard selling. Jadi, ketika kita akan mengesu tentang buah-buahan, jadi ini mungkin masukan buat Mas Niko ya. Mas Niko tadi langsung hard selling, sementara tidak ada hal yang menarik yang ada di video ini. Isinya buah kok. Tapi ketika ada produknya dan hal menarik, Anda langsung posting merah-merahnya, buahnya seger dipegang. Bagi yang mau buah silahkan datang ke sini karena di sini harganya murah dan langsung dari petani, jadi yang mahal-mahal. Gitu. Jadi ada poin yang diambil. Apa yang membuat orang tertarik dengan itu diutamakan dulu. Untuk apa? Narik hook. Ya, bisa jadi ketika nanti Anda syuting buah, Anda cari video buah yang ada ulatnya, kemudian dibuat video depannya supaya orang buah yang dirubui ulat lebih penasaran ya? Iya, lebih penasaran. Kenapa? Supaya orang bertahu di video kita. Setelah ada ini baru disambungkan. Nah itu kalau ada tidak beli di Pasar Tanjung, coba di Pasar Tanjung buahnya segar-segar gitu kan. Jadi itu caranya untuk meningkatkan engagement. Jadi begitu. Nah konten-konten materi ini nanti akan kita bagi satu-satu sehingga Anda bisa membuat konten langsung berdasarkan poin-poin yang utamanya. Jadi begitu. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Niko. Oke, jadi sebenarnya prakteknya cuma sebegitu aja. Atau Anda juga bisa dengan bercanda. Tahu nggak sih sekarang harga pepaya itu naik turun? Misalnya Anda menyiarkan berita, iya kan? Kemudian, misalnya harga pisang naik turun, harga pepaya nggak stabil, gitu misalkan. Coba cari jalan keluarnya, misalnya seperti itu. Jadi ada sesuatu gimmick-gimmick yang dimainkan sehingga orang-orang bisa membuat konten yang tertarik. Dan di awal pastikan ketika Anda membuat konten yang pertama pakai teori yang 40-40-20 perkenalan dulu. Di awal langsung
Hari ini saya lagi ada di, hari ini saya lagi ada di Pasar Tanjung. Ya kebetulan ini pasarnya lagi habis direnovasi ya. Ternyata pasar tidak sekotor yang saya kira ya, bersih banget ya. Lalu teman ayo belanja sekalian kita memaukan petani, datanglah ke pasar dari UMKM sehingga semuanya jadi maju. Itu konten. Setelah itu, nah, tadi lanjutannya, kalau mau penasaran ditulis part 1, part 2, part 3, part 4. Itu kalau orang lanjutkan penasaran. Begitu. Mohon maaf ya, karena suasananya kurang kondusif, mungkin sebaiknya kita langsung tanya jawab aja. Kira-kira Bapak Ibu mengalami kesulitan apa saat membuat konten? Kira-kira konten apa yang kesulitan Bu saat membuat konten kira-kira? Kira-kira kesulitan apa? Ayo kita diskusi. Apa yang menjadi kendala ketika Anda Bapak Ibu membuat konten? Hah? Ini seperti kita akan memulai seperti itu. Kita kan sebelumnya kan nggak ada ini ya, nggak punya basic. Kita nggak punya basic untuk live. Kita ingin kita ingin ada produk itu yang kita tawarkan dan yang menyukai produk kita itu tetap juga dalam tempo yang tadi berapa 90 menit ya. Ya. Jadi kan kita harus selalu mengisi dengan kata-kata kita mau selain itu kita harus cari topik yang lain yang lebih menarik lagi agar menit itu pun tetap berjalan gitu. Karena ini kan gagal di speaking ngomong. Kadang kita dengan pedagang kan mungkin pedagangnya juga mungkin belum siap gitu loh. Jadi saya kepinginnya apa kita sosialisasi dulu dengan pedagang di pasar. Kita omong-omongan, aku lagi mau live ya, tolong dibantu atau bagaimana gitu loh. Soalnya kadang kita kan, saya kan juga di kantor, kita jarang terjun di lapangan, di pasar kan jarang. Kita ketemu pedagang kan jarang, hanya sesekali ketika ada event seperti pasar murah, seperti itu kan kita jarang banget gitu. Jadi kita juga kalian berinteraksi, tapi kita mau mulai dari mana? Iya, pedagang pun kita nggak tahu namanya siapa. Ya kita tahu dia dagang apa kan sudah nampak di medianya, cuman pedagang ini siapa gitu loh. Itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dengan pedagang, saling kerjasama untuk mewujudkan konten itu gitu. Biar lebih menarik dan juga tempo kita untuk waktu yang telah ditentukan TikTok kita juga sesuai gitu. Terima kasih banyak. Oke. Ketika ini ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Gimana caranya kita memulai live sementara kita tidak punya basic untuk itu? Oke. Ketika Anda memulai live, Anda jangan berpikir bahwa live itu seperti ada siaran di TV, seperti ada mau dilihat banyak orang. Tetapi mindsetnya diatur ketika Anda mau live, seperti Anda ngobrol sendirian sehari-hari aja. Jadi kamera ditaruh, misalnya saya kasih contoh. Misalnya ini anggaplah tripod ya, kamera ditaruh, kemudian halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Di sini lagi kita ada di pasar Kepatihan dan di sini banyak barang-barang. Saat Anda nata nggak ngomong, Anda ngomong pun sudah masuk ke sini. Kemudian lihat, terima kasih yang baru bergabung, Mbak Indra disapa. Ya. Harus terus. Jadi yang pertama, kenapa orang bertahan live? Satu, hostnya enak ngomong. Kedua, good looking pertama, hostnya enak ngomong. Ketiga, dia disapa. Keempat, produk yang ditawarkan yang dengan Anda itu real. Jadi Anda tawarkan jangan dibuat-buat, natural aja. Di sini kita juga, ternyata di sini juga ada Cleo, kirain Cleo cuma ada di kota besar, ternyata juga ada di sini. Ya yang mau langsung pasar ya, daripada nanti ini begini, diceritakan dengan seenaknya dan nggak usah dibuat-buat, mengalir aja kalau ngomong sendiri. Seadanya. Ketika Anda mulai live, Anda akan kesulitan di 7 hari pertama. Besoknya akan mulai hari ke-8 mulai akan terbiasa. Dan ketika sudah 90 hari, Anda biar ngomong itu sudah nggak kayak lihat kamera. Dan memang susah itu di awal karena public speaking-nya nggak ada. Dan kenapa public speaking nggak ada? Karena Anda tidak punya content plan dan tidak punya skripnya. Oke, sekarang di materi ini kita akan bahas bagaimana cara membuat skrip dan content plan. Oke.
gini, saya kan sering lihat TikTok. Saya sering lihat TikTok, terus di situ kadang kan ada ketika kita nge-live, kita menyapa. Nah, di sana kadang kita kan ada beberapa pertanyaan dari follow yang mengikuti kita. Di situ kadang kan kita menyimak, kadang kita juga menjawab pertanyaan dari yang itu kadang kan kalau kita nggak terbiasa nanti kalau ya takut bingung, oh ya berapa ya harganya telur ya sekarang kan kita harus gimana gitu, apa kita iya gitu bagaimana gitu. Misalnya pasar kan itemnya kan banyak ya, ada macam-macam gitu loh, dari buah, sayur, dan ternak banyak. Dan kadang kan pertanyaan dari orang tuh gini, harga berapa mbak, harga bayam sekarang mbak, telur sekarang naik apa turun. Nah kita kan harus menyimak juga, kita harus menanggapi baik pertanyaan itu. Kalau kita melewatkan terus yang tanya seperti itu, aku kok tanya gak dijawab kan juga kecewa gitu. Itu bagaimana, kadang kan kita juga gak terbiasa di situ. Cuma saya sangat minat sekali untuk bisa nge-live. Iya. Oke. Bagaimana cara menjawab pertanyaan ketika kita nge-live ada yang bertanya sementara kita tidak tahu? Pertanyaan ketika kita nge-live itu adalah kesempatan Anda untuk mengembangkan topiknya. Ketika ada orang yang tanya bayam, langsung Anda jalan. Oh, bayam harganya berapa? Oh, bentar mbak ya. Oh, ini dari Mbak Ida, ada yang nanya berapa harga bayam. Saya langsung kita cari, kameranya saya lupa ya ke sana. Nih kita lihat penjual bayam di sana. Ibu berapa harga bayam? Jadi mengalir aja, iya mengalir aja. Dan pastikan Anda selalu punya kata-kata sapaan. Makanya ketika ada yang ngomong Asia, orang udah tahu itu Atta Halilintar. Dan dia selalu menyapa begitu dulu itu Asia, gitu. Itu digunakan supaya orang itu jadi ingat. Maju mundur cantik, kali ini supaya orang ingat. Dan itu kalau kita lebih terus, ketika Anda nge-live dan orang yang pernah nonton live Anda bertahan lama akan diinformasikan, mbak itu lagi nge-live lagi. Jadi pertanyaan ketika Anda nge-live justru itu adalah bahan untuk konten, memperlama waktu. Dan ada triknya, diperlambat. Nah, misalnya ada kehabisan bahan. Iya, kita lihat misalnya nih ya, ini misalnya konten. Nah kemarin saya dikasih tahu nih, cerita aja kayak temen, kayak kita ngobrol sama temennya. Kemarin saya dikasih tahu bahwa ternyata wortel yang bagus itu kalau ini buntutnya ada di sininya kecil, karena wortelnya masih muda. Kalau buntutnya ini gede, berarti wortelnya sudah tua. Nah itu pilihannya. Nah kayak gini nih contohnya. Ada yang punya pengalaman nggak? Komen dong, tulis dong di sini. Siapa yang pilih wortel salah? Jadi pengaliran, jangan pernah dibuat-buat dan jangan terpaku sama aturan-aturan. Karena ini adalah Anda, bukan penyiar TV, bukan penyiar radio, bukan penyiar berita. Jadi memberitakannya dengan cara Anda yang enak. Dan orang lebih senang kalau natural. Setelah bu, sampai tak ada nih. Ojo gaya Mas aku itu loh bisa gaya bubu ini mendingan gaya micin misalnya seperti itu. Terus cerita, yo kemarin ini kita nggak ngomong kayak kita. Ya memang susah awalnya, tapi lama-lama akan terbiasa. Jadi begitu. Dan untuk memperlambat waktu Anda juga bisa. Oh, kemarin saya misalnya, saya dapat kiriman ini nih. Nah, agak susah ya bukanya. Orang kan bilang apa sih di sini? Apa sih? Ada diputar-putar aja kalau buka. Itu memperpanjang waktu. Cara kita memperpanjang waktu. Seperti itu. Kira-kira. Oke, itu tadi. Ini kita banyak tantangan. Oke, habis. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Saya tutup ke materi yang terakhir. Monggo next. Setup. Nah ini sebenarnya ada struktur sederhana, tapi nggak akan saya bahas. Nanti untuk teman-teman nanti kita akan bahas di grup lebih. Karena ada kenapa konten bisa bertahan lama karena pakai teori 3 ini, 3X structure. Jadi ada setup, konflik, sama resolusi. Next. Terus. Nah, nanti kita akan di grup, nanti kita akan coba membuat konten tren sederhana. Sebenarnya ini ya, harusnya bisa kita bahas, cuma sekarang itu malah akan masuk. Kita akan buat, ini namanya konten tren. Konten tren itu yang kita buat sehingga kayak tadi jenengan yang nanya, saya harus ngomong apa, kita buat di konten tren. Konten tren itu memudahkan supaya kita tetap konsisten, terjadwal, dan mudah. Evaluasinya mudah kalau ada konten tren.
Jadi nanti begitu silakan teman-teman semua siapa nanti diambil koordinatornya, kita bikin grup, kita komunikasi di situ. Kalau enggak step by step kita akan mulai gimana caranya membuat konten dari awal. Jadi gitu ya, step by step. Materi ini nanti akan dibagi di grup. Boleh nanti dibagi di grup ya untuk materi ini. Dan kita teman-teman mulai membahas. Sekarang kalau dibahas percuma karena hujan tidak akan masuk. Gitu ya. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa menjadi insight meskipun cuma sedikit dan kita akan lanjut di grup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena itu semuanya saya sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.